Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini masih terdapat beberapa tempat misterius yang keberadaannya belum terungkap, termasuk 6 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lokasi dari 6 tempat misterius dalam Al-Quran tersebut belum ditemukan hingga kini. Begitu banyak rahasia yang tersimpan dalam alam semesta ini yang sulit untuk diungkap, meskipun telah ada banyak petunjuk tentang berbagai fenomena misterius di alam semesta, tetapi untuk manusia mencapainya tidaklah mudah. Al-Quran bagi umat Islam merupakan kitab suci yang berisi banyak petunjuk tentang alam semesta. Al-Quran sebagai panduan mencakup bahkan hal-hal paling misterius dan sulit dijangkau oleh manusia. Telah banyak orang yang berusaha mencapainya, namun tidak berhasil. Bahkan katanya, 6 lokasi misterius ini menyimpan rahasia yang menakjubkan. Dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam surat Qaf dan sabda Rasulullah, dijelaskan bahwa ada tempat misterius yang ada di dunia, namun hingga saat ini lokasinya belum ditemukan. Berikut adalah daftar 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga saat ini belum ditemukan, dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat merupakan telaga yang penuh misteri dalam eksistensinya. Legenda menyebutkan bahwa mereka berhasil meminum air dari telaga ini akan diberikan anugerah keabadian sampai akhir zaman, kecuali Allah SWT menghendaki kematian mereka. Beberapa pakar tafsir berpendapat bahwa air dari telaga ini memiliki potensi untuk memperpanjang umur manusia. Seandainya seseorang mencicipi airnya, meskipun hanya dalam 1 tegukan, maka hidupnya akan dianugerahi keabadian. Mata air keabadian dikenal sebagai Fountain of Youth, memiliki kemampuan untuk mengembalikan masa muda bagi siapapun yang meminumnya. Meskipun sangat terkenal, keberadaannya tetap misterius dan menjadi sumber kagum bagi banyak orang. Kisah dan legenda ini terkenal setelah Raja Zulkarnain, salah satu pemimpin terkemuka, berhasil menemukan mata air tersebut. Raja Zulkarnain mandi dan meminum dari sumber Ainul Hayat yang ajaib itu. Pengawalnya yang setia, Khidir, adalah salah satu nabi yang diabadikan dalam kitab suci umat Islam. Dikisahkan dalam beberapa hikayat bahwa ketika Allah SWT menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke bumi. Salah satu tetes tersebut kemudian berubah menjadi Ainul Hayat yang dikenal sebagai mata air keabadian. Namun letak sebenarnya Ainul Hayat di mana? Beberapa ulama menyatakan bahwa Ainul Hayat yang dijaga oleh Nabi Khidir berada di Pulau Bermuda. Hubungan ini terkait dengan hilangnya kapal atau orang-orang yang melintasinya karena banyak setan yang menghantui daerah tersebut. Maksud dari mereka adalah untuk merebut Ainul Hayat. Namun apabila Pulau Bermuda memang ada, sekali lagi hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya lokasi telaga Ainul Hayat. 2. Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun hingga kini tidak ada yang mengetahui di mana Dajjal dikurung. Dikarenakan minimnya informasi mengenai Dajjal, beberapa orang berpendapat bahwa Dajjal ditahan di Pulau Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Ada setidaknya 2 lokasi yang pernah dianggap sebagai tempat persembunyian Dajjal. Keyakinan ini berdasarkan berbagai kondisi, termasuk letak geografis kedua tempat tersebut. Di tempat itu, dugaan tersebut diperkuat oleh beberapa pandangan dan bukti tertulis yang menunjukkan ciri-ciri tempat kemunculan Dajjal. Selanjutnya ada beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Dajjal, seperti yang diulas oleh berbagai sumber. Pulau Socotra. Kepulauan ini berlokasi sekitar 380 km di selatan Jazirah Arab dan sekitar 80 km di timur tanduk Afrika. Lokasinya sangat terpencil.
membuat sepertiga dari flora yang ada di kepulauan ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Kemudian Khurasan. Khurasan adalah wilayah luas yang terletak di sebelah timur Jazirah Arab, mencakup Nishapur, Iran, Herat, Afghanistan, Merv, Turkmenistan, dan beberapa negara lainnya. Berdasarkan pandangan Insight of Scientific, peradaban manusia di Khurasan telah hadir selama ribuan tahun sebelum era Masehi. Saat berada di bawah kekuasaan Achaemenid Persia, wilayah ini menjadi primadona dan menjadi sasaran persaingan yang sengit. Saat ini, Khurasan telah menjadi salah satu provinsi di timur Iran. Provinsi ini berbatasan dengan Turkmenistan di sebelah utara dan Afghanistan di sebelah timur. Di dalam bahasa Persia, Khurasan memiliki arti tanah matahari terbit. Seperti halnya Pulau Sokotra, Khurasan juga dianggap sebagai tempat persembunyian Dajjal. Salah satu hadis dalam agama Islam menguatkan keyakinan ini dengan menyatakan bahwa Dajjal akan muncul dari wilayah di timur yang dikenal sebagai Khurasan. Yang ketiga, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan entitas yang disebut dalam Al-Quran, dan kehadiran mereka menjadi salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat. Raja Zulkarnain telah membangun sebuah tembok yang kokoh untuk menghalangi keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Tentang tembok penghalang ini masih menjadi misteri. Banyak yang percaya bahwa tembok besar Cina bisa menjadi penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dikenal sebagai pembangunan Zulkarnain. Dikabarkan bahwa sekitar 50 km di utara Beijing terdapat sebuah desa bernama Badaling yang terletak di kaki bukit. Dari lokasi ini para turis dari berbagai belahan dunia dapat masuk ke pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan karena tingginya yang luar biasa. Banyak orang mengira bahwa tembok tersebut merupakan karya Nabi Zulkarnain sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai kelompok dari wilayah Mongol Utara yang melakukan penjarahan dan kehancuran terhadap wilayah-wilayah yang berhasil mereka kuasai. Dinding Cina dibangun dengan menggunakan batu bata sebagai materialnya. Sementara dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Zulkarnain membuat temboknya dari campuran besi dan tembaga. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa tembok tersebut dibangun oleh suku bangsa yang meminta bantuan kepada Nabi Zulkarnain. Sesudah menyelesaikan pembangunannya, Nabi Zulkarnain alaihissalam menyatakan bahwa tembok tersebut tidak bisa ditembus atau dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sementara itu, tembok tersebut tetap berdiri kokoh. 4. Gunung Qaf. 6 tempat misterius dalam Al-Quran saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Ia melintasi Gunung Qaf yang terletak di lapis langit ketujuh. Dalam perjalanan itu, Nabi menyaksikan keindahan panorama yang menakjubkan dari Jabal Qaf. Sinar biru langit tampak begitu mempesona bagi Nabi Muhammad SAW, membuatnya terpesona oleh keindahan Jabal Qaf. Rasulullah lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjunginya. Namun terungkaplah bahwa sinar biru tersebut sesungguhnya adalah gundukan gunung besar yang dikenal sebagai Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Seorang ahli tafsir Quran yang bernama Al-Alusi menggambarkan Jabal Qaf sebagai gunung yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Gunung tersebut merupakan gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Ashur menyatakan bahwa warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Qaf. Jabal Qaf sendiri diabadikan dalam surat Qaf. Hingga saat ini belum ada seorang pun yang mengetahuinya. 5. Sumur Barhut. Sumur Barhut sebuah sumur yang tetap menyimpan misteri. Diyakini sebagai tempat tinggal bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang dikenal sebagai Barhut, terletak di Hadramaut, Yaman. Sumur Barhut diyakini sebagai sumur dengan sumber mata air paling buruk di dunia. Selain itu memiliki luas sekitar 100 meter dan sekitar 250 meter kedalamannya. Sumur Barhut merupakan sebuah legenda yang tetap kontroversial hingga saat ini. Salah satu perdebatan utamanya adalah tentang apakah tempat tersebut
menjadi penampungan bagi ruh-ruh orang-orang kafir. Pendapat yang beragam mengemuka, termasuk pandangan mengenai sumur Barhut sebagai titik berangkat kehancuran dunia dan sebagai tempat yang dianggap tak layak huni. 6. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam, terkenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas, sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman memiliki istana kerajaan yang sangat megah dan dalam literatur bangsa Yahudi disebut Solomon Temple. Istana Nabi Sulaiman telah lenyap karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang masih berdiri dari bangunan kuil atau istana tersebut. Orang Yahudi menyebut sisa bangunan kuil itu sebagai tembok ratapan. Beberapa catatan sejarah mencatat bahwa istana Nabi Sulaiman tidak mengalami kerusakan karena runtuh, melainkan karena dihancurkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Dalam surat Al-Isra ayat 4 hingga 7 disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman termasuk memiliki pintu istana yang terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lalu lantainya terbuat dari kombinasi kaca dan emas. Bangunan istananya juga berwarna-warni, meliputi biru, ungu, hijau, kuning, dan berbagai warna lainnya. Dalam tradisi orang Yahudi, biru melambangkan langit, sementara merah melambangkan bumi. Ungu merupakan gabungan dua warna, melambangkan pertemuan antara langit dan bumi. Konon di sekitar istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain, termasuk gapura di sebelah barat daya. Tidak hanya itu, istana Nabi Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini bahwa fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Tetapi karena dasarnya telah runtuh, bangunan kuil ini tidak dapat direkonstruksi. Kabarnya, letak daripada istana kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut ada di bagian selatan masjid yang dibangun Khalifah Al-Walid atau dinasti Umayyah. Namun sampai saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman ataupun artefak peninggalannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.